ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Saudara-saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian untuk negeri akhiratmu dan ingat sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, kita semua tentu meyakini perjalanan kita di dunia adalah perjalanan yang sementara. Tinggal kita di dunia adalah persinggahan menuju negeri yang kekal abadi, yaitu kelak di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayatnya, dunia adalah sementara. Negeri yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Bekal yang seharusnya dibawa oleh setiap umat Islam adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebulan penuh kita berpuasa, menjalankan salah satu rukun Islam yang disepakati kewajibannya oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ibadah tahunan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara serentak di seluruh muka bumi bagi setiap muslim dan muslimah yang tidak memiliki uzur, diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Ibadah yang demikian, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, pada dasarnya adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus pelatihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berulang setiap tahun agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan firman Allah yang kita baca di awal khutbah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah untuk negeri akhirat, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Selama bulan suci Ramadan, saat pelaksanaan ibadah puasa, Allah mengajarkan kepada kita untuk memupuk ketakwaan, menambah bekal ketakwaan sebanyak-banyaknya.
Nilai-nilai ketakwaan begitu kental pada ibadah puasa, lebih kental dari ibadah-ibadah lainnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Takwa adalah puasa. Puasa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bukanlah kalimat yang berlebihan. Kalau kita katakan takwa adalah puasa dan puasa adalah takwa, ini merupakan intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ketika menjelaskan kewajiban puasa Ramadan kepada kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman puasa pada bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasannya nilai-nilai ketakwaan dipupuk dan dilatih pada puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana tidak, puasa melatih setiap muslim dan muslimah untuk menumbuhkan rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah ibadah yang bersifat rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita salat dilihat oleh orang lain sedang melakukan ritual salat. Kalau kita membaca Al-Qur'an didengar oleh orang lain suara lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kalau kita bersedekah disaksikan oleh pihak-pihak yang menyaksikan atau menerima harta sedekah yang kita serahkan kepada saudara kita yang membutuhkan. Berbeda dengan puasa. Puasa adalah ibadah yang bersifat rahasia. Seseorang bisa mengelabui saudaranya dengan mengatakan sedang berpuasa padahal tidak berpuasa. Karena memang tidak terlihat seperti ritual-ritual ibadah lainnya. Belum lama kita menunaikan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Saat kita melaksanakan ritual tersebut, siapapun yang melihat gerakan-gerakan kita tahu dengan persis kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang berpuasa dengan mudah dia mengatakan saya berpuasa, padahal 5 menit sebelum pernyataan tadi di dalam kamar mandi dia minum 2 teguk air putih. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan tidak ada yang tahu karena puasa adalah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu taala illa siyam, semua amal ibnu Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nilai ketakwaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melekat pada ibadah puasa yang telah dilatih selama sebulan penuh. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allahu wa iyyakum. Lebih daripada itu, ketika kita berpuasa, ma'asyiral muslimin, na'azani Allahu wa iyyakum, kita cenderung memiliki kesadaran untuk menjaga dan mengontrol anggota tubuh kita dari segala ajakan-ajakan kepada kejelekan dan kemaksiatan. Saat sedang berpuasa,
kita cenderung menahan diri dari yang namanya ghibah, bentuk menghormati puasa yang sedang kita jalankan. Saat sedang berpuasa, kita hendak melakukan sebuah kemaksiatan, kita tertahan karena kita sedang menjalankan ibadah puasa, bentuk penghormatan kepada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada siapapun yang sedang menjalankan puasa, fa in sabahu ahadun, kalau ada orang cari gara-gara dengan engkau ketika engkau sedang berpuasa, ada yang mencelamu, ada yang menghinamu dengan segala bentuk celaan dan hinaan, disengaja ataupun gurauan, tanda cari gara-gara denganmu. Apa bimbingan Nabi? Qul, katakan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Untuk mengingatkan diri kita, orang yang berpuasa tidak meladeni ajakan kepada perbuatan keburukan, apalagi dosa dan kemaksiatan. Inilah nilai ketakwaan yang diajarkan dalam puasa yang dilatih selama sebulan penuh. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam ibadah puasa pula kita dilatih untuk sadar diri. Ternyata kebutuhan kita terhadap dunia tidaklah banyak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita mati-matian mengejar dunia, sadar kebutuhan kita terhadap dunia tidaklah banyak. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Lihat bagaimana keadaan orang yang berpuasa. Di pagi hari masih dengan kekuatan yang prima, menjelang siang sudah mulai lemas. Kalau sudah kondisi lemas, bayang-bayang makanan itu menghantui. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Kecoak lewat terlihat nampak seperti kurma. Benda-benda yang biasanya itu benda yang mati, tapi saat kondisi puasa itu nampak seperti kue yang lezat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Rencana untuk berbuka dengan banyak hidangan sudah mulai dilis, sehingga ketika seusai salat asar terjadilah war takjil. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Perburuan takjil, apalagi rebutan takjil dengan non Islam. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Setelah kita banyak belanja makanan, tiba azan maghrib. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Banyaknya hidangan yang sudah ada di depan mata, yang sanggup kita masukkan dalam perut kita hanya 1, 2, 3 jenis makanan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Selebihnya sudah tidak mampu. Kalau di siang hari rencananya ada rendang, ada sate, sate ayam, sate padang, gulai kambing, semua mau dimakan sekaligus. Dan betul-betul dibeli satu persatu hidangan tadi. Setelah disiapkan di hadapan mata, yang sanggup dia makan cuma nasi putih dengan 3 tusuk sate. Sudah lempoen. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ambisinya terhadap banyak hidangan tadi tidak mampu dia habiskan dalam sekali waktu. Menandakan apa? Kebutuhannya terhadap dunia sejatinya sedikit. Yang membuat banyak, yang membuat repot, yang membuat bermasalah adalah hawa nafsu kita, gengsi kita, dan standar yang melampaui kemampuan kita. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita mau renungkan, ternyata selama 30 hari, selama sebulan penuh pada bulan Ramadan, Allah mengajarkan kepada kita pada saat berbuka puasa, seharusnya muslim yang baik sadar kebutuhan dia terhadap dunia tidaklah banyak. Yang membuat banyak adalah gengsi, yang membuat banyak gaya hidup yang tidak terkontrol. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika memberikan bimbingan adab makan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, cukup Bani Adam dalam mengambil makanan ukulatun yuqimna biha sulbahu, beberapa suap nasi saja, yang penting bisa kembali tegak tulang sulbinya. Fa in kana la budda lahu min mazid, kalau butuh tambahan silahkan ditambah, tapi ingat, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Perutnya dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk ruang nafas. Ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Dan kalau kita renungkan, sepertiga minum, sepertiga makan, 2/3 dari perut kita itu enggak butuh banyak. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Sak kuat-kuatnya orang makan, sak rakus-rakusnya orang makan, sekali makan ndak habis beras 10 kilo. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. 2-3 piring sudah cukup. 12 piring sekalipun itu paling hanya beberapa momen. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Selebihnya tidak kita butuhkan. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Nilai-nilai ketakwaan yang begitu kental dalam ibadah puasa seharusnya menyadarkan kita, inilah bekal yang seharusnya kita jaga seusai bertemu dengan bulan Ramadan. Semangat untuk beribadah pada bulan Ramadan terus dijaga, bara semangat tadi walaupun sudah memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Sadar diri untuk membatasi ajakan kepada kejelekan dan kemaksiatan harus tetap ada, sekalipun telah berlalu bulan Ramadan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Prioritas untuk kehidupan akhirat jangan sampai pudar, jangan terlena dengan bujuk rayu syaitan yang selalu mengajak kepada kehidupan dunia yang fana. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Akhir kata sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau berpesan kepada segenap kaum muslimin, inna dunya qadir tahalat mudbiratan. Dunia ini suka atau tidak suka perlahan meninggalkan kita. Wa innal akhirata qadir tahalat muqbilatan. Sementara negeri akhirat suka tidak suka perlahan menghampiri, mendekati kita. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah anak-anak akhirat yang mementingkan nasibnya nanti di yaumul qiyamah. Jangan menjadi anak-anak dunia, karena dunia akan meninggalkan kita, sementara yang menghampiri kita, sementara yang menjemput kita adalah kematian, gerbang pertama menuju negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Semoga nilai-nilai ketakwaan yang diajarkan dalam ibadah puasa tetap kita bawa hingga akhir hayat kita. Sekalipun bukan bulan Ramadan, semangat mentaati Allah Subhanahu wa taala tidak pernah padam. Semangat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luntur. Semoga apa yang sudah kita berikan pada bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Akhir kata, saya sebagai khatib dan imam pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan uhanni'ukum. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, tilawatana wa tilawatakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.